Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama saya Kak Haris. Kita akan belajar kembali mengenai pembelajaran fisika di kelas 10 ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Setelah minggu yang lalu kita pernah belajar mengenai gerak lurus, gerak parabola. Sekarang kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Nah, gerak lurus berarti si benda itu bergeraknya apa? Bergerak pada lintasan lurus, bisa arah horizontal, bisa arah vertikal, seperti itu. Kalau gerak parabola berarti gerakannya itu parabolik, seperti ini ya, seperti itu. Nah, kalau bergerak melingkar ya tentulah dia bergerak pada lintasan melingkar. Kita ketahui bahwa sebuah benda dikatakan melakukan gerak melingkar beraturan jika lintasannya berupa lingkaran dengan besar kelajuan linearnya konstan atau tetap. Jadi besar kelajuan linear di suatu titik, entah itu di titik A, titik B, di titik C, itu sama besarnya, konstan. Tapi yang perlu diketahui juga di dalam gerak GMB itu selain konstan, kelajuan linearnya juga ialah berbeda. Berbeda. Berbeda apanya? Berbeda arahnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam gerak melingkar kita akan bersinggungan atau pasti nanti akan membahas tentang putaran. Oke. Satu putaran. Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga dulu. Nah, satu putaran ini contoh dari titik A ke titik A lagi, itu satu putaran. Satu putaran juga sama dengan 360 derajat. Juga sama dengan 2 pi rad. Oke. Nah, gitu, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita mengkonversikan dari derajat ke putaran atau dari derajat ke rad? Oke, contoh 120 derajat sama dengan berapa putaran? 120 derajat sama dengan berapa rad? Berapa? Oke. Nah, kita selesaikan dengan soal perbandingan. Dengan jawaban perbandingan. Contoh, kita ingin mengetahui 120 derajat itu berapa putaran sih? Oke, berarti kita tahu bahwa satu putaran sama dengan berapa? 360 derajat, seperti itu. Berarti yang ditanyakan 120 derajat X. Nah, jadi satu putaran per X 360 derajat per 120 derajat, seperti itu. Nah, kita bagi dulu ini. 360 dibagi 120 berarti 3 per 1 ya. Seperti itu. Berarti nanti kita tinggal kali silang ini ke sini, 1 kali 1 putaran berarti 1 putaran. Sama dengan X kali 3, 3X. Yang kita cari apa? X. Berarti X sama dengan berapa? 1 per 3 putaran. Nah, artinya 120 derajat itu ialah 1 per 3 putaran. Seperti itu. Nah, sekarang kita mengkonversi dari 120 derajat ke rad. Bagaimana caranya? Sama, kita melakukan sebuah perbandingan lagi. Oke, yang kita tanya itu 120 derajat ya. Sama dengan X berapa sih gitu ya. Nah, ini 360 per 2 pi rad, seperti itu ya. Berarti ini kita bagi lagi jadi 1 per 3 ya. Ini 1 per 3 jadi. Berarti 1 per 3 sama dengan X per 2 pi rad. Oke, kita kali silang lagi. Berarti 2 pi rad sama dengan 3 dikali X. Berarti X sama dengan 2 pi per 3 rad. Seperti itu. Berarti 120 derajat itu
2pi per 3 rad. 120 derajat itu berarti 1/3 putaran, seperti itu. Nah, itu nanti kalian konversi. Jika diperlukan nanti ada yang harus kalian konversi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Yang pertama itu ada periode. Jika saya punya sebuah lingkaran, nah periode itu apa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu lingkaran. Contoh dari titik A berarti sampai titik A lagi waktunya berapa? Nah, itu adalah periode. Periode itu mempunyai persamaan T per N. T itu apa? T itu waktu. Satuannya S, N-nya itu apa? Banyaknya putaran. Banyaknya putaran. Seperti itu. Nah, kemudian setelah periode ada temannya periode nih, frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Ialah banyaknya putaran dalam satu satuan waktu. Nah, jadi ini tuh putaran satuan waktu. Ini waktu ya. Waktu seperti itu. Nah, kalau untuk satuan frekuensi itu Hz ya, satuannya Hz. Kalau di belakang angka ada Hz atau KHZ, nah berarti itu frekuensi. Nah, frekuensi bisa juga sama dengan 1/periode seperti itu. Nah, selanjutnya ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang dilalui oleh jari-jari lingkaran selama satu satuan waktu. Nah, kecepatan sudut ini dirumuskan dengan omega. Ini namanya omega ya. Omega kalian sebutnya sama dengan 360 derajat per T. Oke. Nah, bisa juga yang sering dipakai adalah ini. Omega sama dengan 2V dikali F. 2V-nya di sini berapa? 2V-nya di sini ialah V itu 3,14 ya untuk V-nya. Nah, F-nya itu apa? Frekuensi. Oke. Nah, kemudian setelah kecepatan sudut ada juga namanya kecepatan linear. Jadi kecepatan linear adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mengelilingi lingkaran selama satu periode. Nah, kecepatan linear ini dirumuskan dengan V sama dengan kecepatan sudut dikali R. R itu apa? Jari. Ini kecepatan sudut. Oke. Ini apa? Jari. Nah, kalau kecepatan sudut apa? Rad per sekon ya. Itu untuk kecepatan sudut satuannya. Rad per sekon. Kalau ini apa? Kalau V ini apa? Kecepatan linear itu meter per sekon. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu besaran yang terakhir adalah percepatan sentripetal. Artinya percepatan pada gerak melingkar yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang berfungsi untuk mengubah arah kecepatan tangensial dari benda yang bergerak melingkar seperti itu. Nah, percepatan sentripetal itu sendiri mempunyai rumus pi kuadrat per r, artinya kecepatan linear dikuadratkan per jari-jari. Nah, atau bisa juga percepatan sentripetal itu kecepatan sudut dikuadratkan dikali r. Kok bisa sih dari kecepatan linear bisa menjadi kecepatan sudut? Kita tahu bahwa V sama dengan W dikali R ya, seperti itu. Berarti kalau pi kuadrat kan pi kuadrat per R ya kalau rumus untuk sentripetal. Berarti kalau seperti itu ininya diubah menjadi W kuadrat dikali R kuadrat seperti itu per R. Nah, ini dicoret 1, berarti tinggal W kuadrat dikali R. Nah, itu kenapa bisa menjadi percepatan sentripetal itu W kuadrat dikali R. Nah, jadi rumusnya itu bisa 2, bisa ini, bisa juga yang satu lagi yang ini. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita mengerjakan contoh soal. Nah, contoh yang pertama yaitu sebuah benda bermasa 2 kg. Oke, kita tulis massa M ya, 2 kg. Kemudian bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari R ya, berarti jari-jari itu berapa?
20 cm atau 0,2 meter seperti itu. Kecepatan sudut yang dialami ialah omega ya. Omega sama dengan 4 pi rad per sekon. Yang ditanya apa? Periode T besar ya, dan frekuensi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita menggunakan rumus apa? Oke, yang pertama, karena yang dicarinya itu periode dan frekuensi, yang ada besarannya itu mr dan kecepatan sudut. Nah, kita menggunakan kecepatan sudut ya. Kita tahu Pak, kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali f, atau juga bisa 2pi per t. Nah, ya karena yang dicari t duluan ya udah kita pakai t. Omega sama dengan 2pi per t seperti itu. Omeganya berapa? 4 pi rad per sekon. Langsung aja 4 pi rad ya per sekon. Kemudian sama dengan berapa? 2 pi dikali T. Berarti T sama dengan 2pi dibagi 4pi sama dengan 1/2 ya, seperti itu, atau sama dengan 0,5 sekon. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah mencari periodenya, sudah dapat 0,5. Sekarang kita cari F-nya. F sama dengan 1/T, langsung aja ya. Berarti F-nya berapa? 0,5. Sorry. F sama dengan 1/T. Berarti 1 bagi 0,5. Seperti itu. Berarti 2 Hz. Ada yang A. Seperti itu ya. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut. Contoh soal yang kedua, sebuah roda sepeda memiliki jari-jari, berarti R ya. R-nya itu berapa? 30 cm. Sebenarnya berapa? 0,3 meter. Itu. Kemudian diputar melingkar berlawanan jika kelajuan sebuah titik pada roda, kelajuan itu pi ya. Pi-nya itu 6. Itu meter per sekon. Oke. Yang ditanya apa? Kecepatan sudut omega. Kecepatan sudut itu omega. Berarti gimana? Kita tahu bahwa kecepatan linier sama dengan W dikali R gitu ya. Berarti kecepatan linier itu berapa? 6. W-nya yang ditanya, R-nya itu tadi 0,3 ya. Berarti yang kita cari W. Berarti yang bergerak yang 0,3-nya ya. Berarti 0,3 sama dengan W, atau W jadinya sama dengan berapa? 20 apa? 20 rad per sekon. Ada jawabannya 20? Ada dong. Nah, berarti yang C. Seperti itu ya. Nah, contoh yang terakhir ialah mengenai percepatan sentripetal nih. Sebuah bola memiliki jari-jari 2 cm, berarti sama dengan 0,02 meter ya. Kemudian 1 kali putaran dapat ditempuh bola selama 2 sekon. Berarti 1 kali putaran waktunya dalam 1 kali putaran itu dia 2 sekon. Berarti waktu dalam 1 kali putaran itu T ya. T besar atau periode. Periodenya itu berapa? 2 sekon. Oke. Yang ditanya apa? Percepatan sentripetal AS. Oke. Nah, AS itu apa? AS itu pi kuadrat dibagi R ya. Seperti itu. Nah, V-nya udah ada belum? Belum ada ya. Maka kita cari dengan menggunakan rumus V sama dengan W dikali R. W-nya ada enggak? Enggak ada.
kita tahu bahwa W itu bisa jadi 2pi per T. Nah, dikali R-nya berapa tadi? 0,02 gitu ya. Maka 2pi dikali 0,02 gitu. 2pi 0,02 boleh ininya nanti dijadiin 2,14 ya. 3,14 sorry. 2 dikali 3,14 dikali 0,02 per 2 itu hasilnya 0,0628 meter per sekon. Nah itu ya. Nah itu berarti kita udah dapat tuh pi-nya 0,628 meter per sekon. Berarti kita masukkan ke sini 0,0628 meter per sekon dibagi berapa? Dibagi 0,02 meter. Berarti berapa hasilnya? Itu 0,197 ya. Ini sekonnya. Oke. Ini kuadrat ya, dikuadratin dulu, maka hasilnya 0,197 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ininya dikuadratin dulu, baru dibagi 0,02. Hasilnya 0,197 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk gerak melingkar beraturan itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi 085157900096. Itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.